maksimal 5 menit. Boleh teman-teman dimaksimalkan pertanyaannya. Yuk silakan. Oke. Ketika proses syuting ini tuh gimana dan berapa lama dan gimana kamu harus meninggalkan keluarga di Aussie gitu? Syuting ini bulan April sampai awal Juni, meninggalkan keluarganya kurang lebih 55 hari, tapi itu sudah termasuk proses reading, jadinya readingnya 14 hari, sisanya syutingnya kurang lebih 35 hari. Sempat dibawa pulang anak ke Indonesia atau gimana? Seputar film aja ya Mbak. Mas Vino, ya. Ustadz Kodrat apa yang beda di yang kedua ini? Ya, yang kedua ini secara skala produksinya akan lebih besar, production value-nya lebih besar, production design-nya juga beda dari yang pertama. Kalau bisa dibilang begitu, yang pertama itu kan Kodrat ini masih bermain hanya di daerah perkampungan, pesantren. Nah, yang kedua ini dia kayak mulai bergerak ke daerah perkotaan gitu loh, mencari istrinya. Jadi tantangan dia lebih besar, kehidupan sosial lebih beda dari yang pertama. Pasti ada banyak sesuatu yang baru sih di yang kedua ini. Berapa ustadz yang dihadirkan untuk Mas Vino workshop sendiri dengan doa-doanya? Workshopnya lumayan lama kalau buat saya, mungkin 3 bulanan ada sih efektifnya. Ada untuk workshop action, kita reading, terus ada untuk ruqyah gitu, terus practical scene gitu, karena banyak yang praktikal banyak mengurangi CGI, jadi banyak praktikal, jadi harus kita latihan tuh sebelum take, karena begitu nanti take takutnya waktunya jadi kebuang lama, akhirnya biaya produksinya jadi makin mahal. Ada berapa ustadz dilibatkan? Ustadznya tuh yang nemenin kita tuh satu, tapi sebelum kita mulai tuh udah ada beberapa ustadz yang memang dari yang pertama tuh udah kita hadirkan untuk sebagai pembimbing, sekaligus untuk quality control ya, misalnya bacaannya ini tepat atau enggak, terus ayat mana yang mau dipakai gitu, dan kegunaan ayat ini tuh untuk apa, itu memang udah disiapkan, di brainstorm dari awal gitu. Vino ini pakai rambut palsu atau rambut beneran sih biarin gondrong gitu atau gimana? Enggak, itu wig. Nah itu gimana sih tantangannya syuting pakai wig dengan rambut panjang gitu? Enggak, wignya udah bagus banget sih. Dari yang pertama itu yang ini jauh lebih bagus gitu, karena memang sebenarnya kita mau menampilkan sisi ustadz yang gak stereotype aja sih. Biasanya kan ustadz dengan baju gamisnya, dengan peci, cuman Kodrat ini memang sosok ustadz yang mau menampilkan bahwa sebenarnya harusnya dibenerin dulu tuh dari dalamnya dulu, dari akhlaknya dulu, baru keluarnya gitu. Itu sih yang pengen digambarin dari sosok Ustadz Kodrat. Dan dia juga bukan ustadz yang sempurna banget, yang bener-bener 100% keimanannya kokoh gitu, enggak. Ini Kodrat ini adalah sosok perjuangan manusia biasa yang mungkin mendapatkan qanaah, bisa meruqyah orang. Mas Vino, ada adegan epik lagi nggak sama Aca? Kan yang pertama sama istri itu ada adegan yang dipakai seling terus muter, di sini ada. Ada dong. Ditunggu aja. Belum bisa dibocorin. Aca nonton film yang Kodrat yang pertama? Iya, pada saat casting kan memang waktu itu aku udah nonton film Kodrat pertama Oktober 2022, kebetulan lagi di Indonesia, jadi di bioskop di PS ini sebenarnya. Terus pas pada saat kita mau screen time buat peran Aziza, aku nonton ulang di Australia, kebetulan ada di streaming, jadinya udah nonton Kodrat yang pertama udah 2 kali. Kaca, untuk mendalamin perempuan yang tersesat itu gimana risetnya? Perempuan yang tersesat yang pasti sih, karena Aziza ini untuk sebagian besar perempuan, apa yang dia alami fenomena yang nyata banget dan sangat lumrah, di mana dia merasa saat-saat dia pengen melakukan yang terbaik buat keluarganya, dia menyerahkan semuanya untuk keluarganya, tiba-tiba dia melakukan suatu kesalahan gitu. Dan itu adalah sebuah keimanan yang dia serahkan dan gak main-main. Suaminya adalah Ustadz Kodrat, seorang ustadz yang biasa memang memperjuangkan keimanannya untuk mengalahkan iblis-iblis, karena kan Ustadz ruqyah gitu. Jadi memang hubungan mereka ini antara dua insan ini benar-benar diuji banget pada saat di Kodrat 2 ini gitu. Tapi untuk karakternya sendiri ikut latihan ruqyah juga, atau ya udah memang jadi yang tersesat aja gitu? Sebenarnya ikut di ruqyah sih, karena kan ini kan hubungannya kan dua
suami istri ini udah lama gak ketemu. Nah pada saat ketemu pastinya kan banyak juga yang menginginkan mereka untuk berpisah lagi gitu. Jadi ya sebagai pasangan suami istri di luar sana ya harusnya lebih untuk menonton Kodrat tuh lebih relate kali ya, karena sebagai ibadah yang paling panjang nih pernikahan pastinya ada sesuatu yang mengganggu dan itu selalu adalah iblis dan setan gitu. Jadi Kodrat dan Aziza ini antara saling meruqyah satu sama lain, tapi maksudnya Aziza nggak meruqyah sih. Ada adegan di mana Aziza diruqyah juga sama Ustaz Kodrat dan itu ya banyak lah tantangannya gitu, karena memang di sini Vino kan harus menghafalkan ayat-ayat, terus aku juga mesti ada adegan yang saat aku kesurupan dan lain sebagainya. Itu tantangan kami berdua untuk menghadirkan adegan yang masif di Kodrat ini gitu. Kaca, kayaknya kan tadi di trailer kelihatan banyak banget adegan teriaknya. Sempet suaranya habis kah atau ada cara sendiri biar menjaga suaranya? Caranya adalah sebenarnya sih Vino sempat suaranya lumayan habis. Bahkan sempat ada ini juga kecelakaan sedikit gitu pada saat adegan pertama 9 menit syuting Kodrat 2. Tapi ya karena saya pernah latihan vokal jadi alhamdulillah untuk suara ya udah inget-inget aja supaya keluarnya dari perut aja gitu, jadi jangan terlalu dipaksain. Berarti cukup menguras fisik ya syuting film ini Kak Aca? Ya lumayan. Buat Vino ya sangat menguras fisik karena di actionnya banyak. Tapi adegan ruqyah masal tantangannya gimana? Ya sebetulnya agak dilematis ya, karena kan isinya perempuan semua gitu. Iya benar. Secara ustadznya gimana nih caranya nih untuk meruqyah segitu banyak dan perempuan gitu. Akhirnya kita konsultasi sama ustadz gimana yang bukan murim untuk pegangnya atau gimana, itu semuanya udah kita konsultasiin gitu. Tapi memang sebetulnya Kodrat ini bukan sebuah film horor yang jualan setan sih, bukan jualan keiblisannya atau jualan apa, tapi banyak sisi yang lebih dalam dari itu gitu, tentang keimanan, tentang tadi Aca bilang bahwa ibadah terpanjang seorang manusia itu kalau menurut Islam itu adalah berumah tangga gitu kan. Nah makanya posternya kita gambarnya seperti ini, itu ada maknanya gitu sebenarnya, nggak cuma sekedar jualan, nggak ada setan itu nggak kelihatan sama sekali, karena memang makna yang tersiratnya itu memang lebih dalam dari itu. Kebetulan di Kodrat kedua ini sisi drama itu lebih banyak, lebih kental lagi, dan pasti lebih tegang sih sebetulnya. Oke, last question ya teman-teman. Boleh? Cukup? Oke. Terima kasih. Terakhir boleh dari Kak Vino dan juga Kak Aca boleh dikasih tahu ke teman-teman kenapa harus nonton Kodrat 2, film pertama yang harus ditonton pada saat Lebaran. Oke, kalau teman-teman nanti nonton mungkin pas gala premier atau ada special screening, teman-teman akan tahu semua bahwa kenapa Kodrat ini pas banget ditonton oleh pas saat Lebaran. Jadi vibes Kodrat ini kan meraih kemenangan gitu. Biasanya kalau film horor itu ustadz itu selalu datang terlambat atau dibunuh oleh makhluk setan dan lain sebagainya. Tapi justru di sini di momen yang baik ini bulan Ramadan, justru sosok ustadz lah yang mau kita tonjolkan. Kemenangan seorang ustadz di sini menjadi simbol bahwa pada saat Ramadan nanti kita juga berjuang melawan hawa nafsu, berpuasa, dan kita sama-sama meraih kemenangan di saat Lebaran. Nah begitu pas Lebaran tayang, Tontonan ini cocok buat keluarga dan ajak semua keluarga untuk nonton film ini. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya supportnya.